Hello, good morning, selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan. Sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online atau PJJ. Masih dengan tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari. Kali ini kita akan bahas muatan PPKN dan muatan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini untuk PKN, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan muatan matematika, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Yang kita akan bahas muatan PPKN terlebih dahulu ya. PPKN muatan KD 3.2 aturan di rumah. Aturan adalah ketentuan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Yang wajib mematuhi aturan di rumah adalah semua anggota keluarga ya yang berada di rumah tersebut. Ada nenek, berarti nenek harus mematuhi aturan. Ada kakek, kakek juga harus mematuhi aturan ya. Jadi semua anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Nah, kita lihat ya, tadi aturan adalah ketentuan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal apa saja yang boleh dilakukan di rumah? Nah, lihat di sini contoh aturan yang boleh dilakukan di rumah ya. Contohnya bermain bersama kakak dan adik ya, kemudian berdoa sebelum makan ya. Jangan lupa saat sebelum makan ada kegiatan berdoa ya. Kemudian saat makan tidak boleh bercanda ataupun mengobrol. Kemudian setelah makan kalian rapikan meja makan, kemudian kalian bantu mama kamu mencuci piring. Nah, kalau main di rumah jangan lupa rapikan mainannya setelah bermain ya. Kemudian aturan selanjutnya adalah tidur siang ya. Kemudian ada tidur malam ya. Tidur siang ada waktunya, tidur malam juga punya aturan juga ya. Jadi sebelum tidur malam harus menggosok gigi, cuci tangan, cuci kaki, ganti pakaian, matikan lampu. Kemudian ada aturan lagi nih, kalian hendak main ke rumah teman ya. Jadi harus pamit. Jadi ketika akan keluar rumah ataupun masuk rumah harus berpamitan atau memberi salam ya. Oke, nah di sini ada aturan yang tidak boleh dilakukan ya. Ketika bermain bersama adik atau teman atau kakak ya. Adik dan kakak biasanya sering main di rumah. Nah, ini nggak boleh saling rebutan, kemudian nggak boleh teriak-teriak ya, kemudian saling meledek dan hingga bertengkar. Nah, ini adalah contoh aturan yang ada di rumah ya, baik yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, aturan bukan di rumah saja ya. Di sekolah ada aturan nggak? Pasti ada ya. Kemudian di jalan raya ada aturan, ada juga ya. Ketika kalian bertamasya ke tempat hiburan ataupun ke tempat pariwisata, ada juga aturannya. Mau ke rumah sakit ada aturannya ya. Jadi aturan itu harus dipatuhi dimanapun kita berada ya. Nah, dengan mematuhi aturan akan tercipta ketertiban dan kerukunan. Sebaliknya, jika tidak mematuhi aturan akan tercipta kekacauan dan berantakan. Oke, sekarang kita masuk ke muatan KD 3.4 ya, matematika. Pengurangan menggunakan benda di sekitar. Nah, pengurangan ini sama seperti penjumlahan. Mengurangan bilangan dapat kita gunakan bantuan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, kata kunci pengurangan diberikan, diambil, pecah, rusak, busuk, atau patah dan lainnya ya. Jadi kata kuncinya diberikan, diambil. Oke. Nah, sekarang Ibu punya video yang bisa kalian simak bagaimana pengurangan, bentuk-bentuk pengurangan ya. Oke, saksikan saja bersama-sama. Operasi hitung pengurangan. Ayo kita mulai. Di rumah ada kakak yang sedang menghitung pensil warnanya. Ayo kita bantu kakak menghitung pensil warnanya ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kakak memiliki 7 buah pensil warna. Kemudian kakak ingin memberikan sebagian kepada adik. Kakak memberikan 3 buah pensil warna kepada adik. Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Adik mendapatkan 3 buah pensil warna. Sekarang
Berapa ya sisa pensil warna milik kakak? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sisa pensil warna milik kakak adalah 4 buah. Kita bisa tuliskan ke dalam bentuk operasi hitung pengurangan. Awalnya kakak memiliki berapa pensil warna ya? Betul, 7. Kemudian diberikan kepada adik berapa ya? Betul, 3. Berarti 7 dikurangi 3. Berapa sisa pensil warna kakak? Betul, 4. Berarti hasil dari 7 dikurangi 3 adalah 4. Hebat sekali. Oke, barusan kita sudah lihat ya bagaimana bentuk pengurangan menggunakan benda. Jadi awal mulanya kakak punya 7 pensil warna, kemudian diberikan kepada adiknya 3 ya. Maka sisa pensil warna kakak tinggal 4. Jadi bentuk pengurangannya atau bentuk matematikanya 7, awal mulanya 7 ya dikurang 3 sama dengan 4 ya. Paham ya? Sekarang kita lanjut lagi video berikutnya ya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Bimbel Alfarizi. Sama-sama ya adik-adik ya. 7 dikurang 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 3. 1, 2, 3. Sisa ini ya, sisanya ya, kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4. 5 dikurang 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikurang 2. 1, 2. Sisa, ini sisanya kita hitung ya. 1, 2, 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita tulis di sini angka 3. Nah, tadi bentuk pengurangan ya, kita dapat menggunakan jari-jari tangan kita ya. Bilangan tersebut kita kurangi dengan jari kita. Nah, kalau yang pertama tadi contohnya menggunakan benda ya. Kemudian contoh yang kedua adalah dengan menggunakan jari tangan kita untuk melakukan pengurangan. Oke. Nah, sekarang ada soal cerita nih ya. Bentuknya bentuk soal cerita ini mengenai pengurangan. Fitri mempunyai 7 permen. Lalu ia berikan kepada Ani 3 permen. Jadi banyak permen Fitri sekarang adalah kata kuncinya. Jangan lupa diberikan. Diberikan itu berarti berkurang permennya Fitri. Oke, jadi awal mula 7 ya. Kemudian diberikan kepada Ani 3 ya, sama dengan hasilnya 4. Jadi sisa permen Fitri sekarang ada 4. Contoh yang kedua, Beni membeli 10 butir telur. Di tengah jalan 2 telur pecah. Berapa butir telur yang masih utuh? Nah, kalau pecah ya berarti telurnya berkurang. Kalimat matematikanya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi sisa telur yang masih utuh ada 8. Ya, paham ya, ini soal bentuk soal cerita. Sekarang contoh berikutnya. Kita lihat di sini ada headset ya. Nah, ada berapa headset? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari 9 headset ada 3 headset yang rusak ya. Kita silang yang rusak 1, 2, 3.
Bentuk kalimat matematika dari gambar tersebut adalah 9. Kita hitung semua tadi ya, ada 9, kemudian yang rusak ada 3, 1, 2, 3. Dikurang 3 sama dengan headset yang masih bagus ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, muatan PPKN diharapkan siswa mampu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk matematika, siswa mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan. Oke, mudah-mudahan kalian pahami dan kalian juga bisa melanjutkan lagi ya materi yang kita sudah bahas dengan mengerjakan latihan-latihan. Semoga kalian bisa. Selamat pagi dan semangat pagi.